Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Atiani, NPM 237 dari kelas 5A MSDM 2 akan mempresentasikan salah satu materi manajemen kinerja yang berjudul manajemen resiko. Baik, apa sih resiko itu? Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi dalam sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu usaha mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Standar manajemen risiko sekarang adalah ISO 31000 tahun 2018 yang merupakan pedoman penerapan manajemen risiko berstandar internasional yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization. Tujuan adanya manajemen risiko menurut ISO 3100 tahun 2018 ada 3, yaitu 1. Meningkatkan kinerja, 2. Mendorong inovasi, 3. Mendukung pencapaian sasaran. Menurut Hanafi 2006, terdapat 2 jenis resiko secara umum, yaitu 1. Resiko murni atau pure risk. Risiko murni adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain, hanya ada satu peluang merugi dan bukan satu peluang keuntungan. Yang kedua, risiko spekulasi atau speculative risk. Risiko spekulasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Menurut Godfrey, terdapat sumber-sumber risiko yang perlu diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah awal penanganan risiko, yaitu 1. Political, 2. Lingkungan atau environmental, 3. Perencanaan atau planning, 4. Pemasaran atau market, 5. Ekonomi, 6. Keuangan atau finansial, 7. Alami atau natural, 8. Proyek atau project, 9. Teknis, 10. Manusia atau human, 11. Kriminal, 12. Keselamatan atau safety. Prinsip manajemen risiko terdiri ada 8 prinsip. 1. Terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Kedua, terstruktur dan komprehensif. Terstruktur dan komprehensif yang dimaksud dalam manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi tersebut yang berhubungan dengan organisasi kita. 3. Dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya, kebutuhan organisasi, serta risiko yang harus dikelola organisasi untuk mencapai sasarannya harus disesuaikan, baik saat ini maupun di saat yang akan datang. Yang keempat, inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktu juga yang tepat memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi, keterlibatan,
Ini diperlukan agar dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan, serta peninjauan. Yang kelima, dinamis. Resiko yang muncul dapat berubah dan menghilang mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen resiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat juga. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini, juga harapan di masa depan. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. Yang paling sederhana dari prinsip ini adalah bagaimana kemungkinan manajemen risiko dapat ditujukan untuk menciptakan nilai jika kita ada dalam konteks organisasi tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi nilai yang ingin diraih. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama pentingnya. Budaya organisasi atau risk culture menjadi penting karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Tentunya, peran pemimpin di sini sangat penting juga karena harus memberi contoh dan juga memotivasi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan do check action. Next yaitu kerangka kerja manajemen risiko. 1. Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen adalah pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin perusahaan atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen dan terikat dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, manajemen risiko dilakukan melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, integrasi. Secara harfiah, integrasi berarti penggabungan atau pembauran sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko, yaitu manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, desain. Kerangka selanjutnya yaitu desain, suatu perencanaan atau perancangan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, desain mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. Yang keempat, implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko
telah menjadi bagian dari semua kegiatan perusahaan. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi sendiri suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dalam kerangka manajemen risiko, evaluasi dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keenam yaitu perbaikan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi, sehingga perusahaan harus bisa melihat perubahan terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal, kemudian melakukan perbaikan sesuai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, proses manajemen risiko. 1. Penetapan konteks, lingkup, dan kriteria atau establishing the context, scope, and criteria. Penetapan konteks, lingkup, dan kriteria bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, serta keberagaman kriteria risiko di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat serta kompleksitas dari risiko sendiri. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko itu sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Identifikasi risiko, di mana organisasi atau perusahaan diharapkan bisa mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu organisasi. Biasanya, teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko yaitu documentation review, checklist analysis, assumption analysis, diagramming technique, SWOT analysis, dan expert judgment. Yang B, analisis risiko, di mana setelah diidentifikasi atau sudah ketemu risiko-risiko apa saja sih yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi atau perusahaan, baru kemudian analisis risiko ini kaitannya dengan kemungkinan dan dampak dari risiko yang diidentifikasi tadi. Yang C, evaluasi risiko. Evaluasi risiko itu terjadi setelah dianalisis, maka hasil analisis risiko dan kriteria risiko akan diperbandingkan, kemudian akan ditentukan bagaimana penanganan risiko selanjutnya yang nanti akan diterapkan. Yang ketiga, penanganan atau perilaku risiko atau risk treatment. Dalam menghadapi risiko, terdapat 4 penanganan risiko yang bisa diambil oleh organisasi, yaitu menghindari risiko atau risk avoidance, mitigasi risiko atau risk reduction dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak yang tinggi terhadap perusahaan atau organisasi. Transfer risiko ke pihak ketiga atau risk sharing. Selanjutnya, risiko yang terjadi pada aspek SDM atau sumber daya manusia. A. Terlalu bergantung pada jumlah staf yang sedikit atau banyak. B. Problem dengan dan antara staf. C. Problem dengan pekerja eksternal atau kontraktor. D. Kondisi dan desain tempat kerja yang buruk. E. Pelecehan seksual. F. Tindakan kriminal. G. Konflik budaya agama. H. Rasa tidak adil. I. Penempatan kerja yang tidak tepat. J. Kesulitan bahasa. K. Keahlian pekerjaan tidak memadai. A. Kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Sekian pemaparan materi manajemen risiko mata kuliah manajemen kinerja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.